Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SNPN 3 Cibarusa yang hari ini berhalangan hadir, yang kami hormati Bapak Ibu PKS, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SNPN 3 Cibarusa. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak, untuk kegiatan hari ini kita akan mendengarkan materi dari CGP Angkatan 8 dalam rangka mengikuti program pendidikan guru penggerak tentang diseminasi budaya positif SNPN 3 Cibarusa yang akan disampaikan CGP kita, yaitu Ibu Rika Rahayu Okta. Oke, Bapak Ibu sekalian, acara kita hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga paparan dari CGP, yang keempat tanya jawab, dan terakhir penutup atau doa. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kegiatan diseminasi budaya positif hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Wakasek Kesiswaan, yaitu Ibu DRA Ida Susanti. Waktu dan tempat kami persilakan. SPD MPD sebagai pelaku pembawa acara, saya di sini mewakili dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Raden Hajah Dian Nurjana SPD MPD, yang mana Ibu saat ini mungkin lagi kurang fit. Di sini saya sebagai wakasek kesiswaan sangat antusias atas agenda acara kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah, di SNPN 3 Cibarusa sudah ada beberapa guru yang menjadi guru penggerak, yang mana kita mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan. Ini adalah merupakan program yang harus kita support dengan semangat dan harus kita semua ikut serta di dalamnya, karena di sini kita adalah selaku guru-guru yang memang zaman sekarang harus mengikuti seperti itu. Jadi di sini Bu Rika selaku calon guru penggerak angkatan ke-8, marilah kita dukung sepenuhnya agar selesai dalam mencapai guru penggeraknya. Mewakili setelah dari Bu Zeti yang angkatan ke-5 dan angkatan ke-8 dari kita sudah ada satu lagi, yaitu Bu Rika. Selanjutnya mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru yang akan menyusul. Ya. Semangat ya Bapak Ibu guru. Ya. Marilah kita dukung program dari pemerintah ini.
Nah, di sini Bu Rika memberikan paparan berkaitan dengan diseminasi, pemahaman, pengalaman, dan penerapan karakter kepada siswa-siswi, terutama di siswa-siswi SMPN 3 Cibarusa. Pancasila, ya di sini karena Pancasila di dalamnya ada beberapa butir dari sila pertama sampai sila kelima yang memang harus kita contohkan atau kita terapkan dalam budaya-budaya itu di sekolah kita. Karena kita lihat perkembangan zaman yang seperti teknologi yang modern seperti ini harus kita kembangkan juga dengan atau kita terapkan atau kita arahkan putra-putri kita ya, sesuai dengan budaya positif, antara lain membentuk karakter ya. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita berbicara kepada orang lain, atau juga budaya positif berkaitan dengan lingkungan. Semua itu adalah akan kita dipaparkan oleh Ibu Rika ya, berkaitan dengan hasil karya dari Bu Rika agar SMPN kita Cibarusa ini, 3 Cibarusa ini adalah lebih semangat lagi berkaitan dengan anjuran dari pemerintah berkaitan budaya positif yang tentunya membentuk karakter calon generasi penerus bangsa. Itulah Bapak Ibu Guru, maka hari ini tujuan dari pemaparan di sini yang pertama adalah kita agar menerapkan. Saya selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah, ya tentunya support dari Bapak Ibu Guru sangat calon guru penggerak angkatan ke-8. Semangat Bu Rika, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ibu DRA Ida Susanti atas sambutannya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih Bapak Ibu atas supportnya untuk Ibu Rika Rahayu Oktavia Bahar selaku Wakasek Kurikulum. Mudah-mudahan kegiatan program guru penggeraknya, pendidikan guru penggeraknya berjalan dengan lancar, diberi kekuatan, diberi keistiqomahan sampai mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ya, boleh tepuk tangan buat Bu Rika. Dengarkan, kita nikmati apa yang akan disampaikan oleh CGP kita Angkatan 8 yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Rahayu Oktavia Bahar, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang pada saat ini diwakilkan oleh Ibu Wakasek Kesiswaan Ibu Dr. Ida Susanti. Kemudian Bapak Ibu Guru yang sudah hadir memenuhi undangan dalam giat diseminasi budaya positif untuk tugas LMS 1.4A9 aksi nyata modul 4 Angkatan 8. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya berkesempatan untuk bisa memberikan pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya Rika Rahayu Oktavia Bahar, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bekasi dari SMPN 3 Cibarusa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang akan saya sampaikan di sini adalah budaya positif. Bapak Ibu bisa lihat pada infokus yang sudah saya berikan di sana. Untuk budaya positif, baik Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan apa itu budaya positif, bahwasannya budaya positif adalah segala nilai-nilai
atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin kata budaya positif ini adalah budaya yang tidak asing lagi bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk berdiri. Jadi sebetulnya untuk budaya positif ini sendiri sudah kita lakukan Bapak Ibu. Sehingga kenapa saya memberikan pengimbasan dari budaya positif yang saya ambil pemahamannya dari pendidikan guru penggerak ke dalam budaya positif sekolah. Adapun budaya positif sekolah yang memang sudah saya lihat bahwasanya kita sudah mempunyai banyak sekali budaya positif ya Bapak Ibu ya. Seperti yang sekarang ini yang sudah hadir di forum ini ya, forum diseminasi budaya positif ini. Ada Ibu Ida selaku kesiswaan, Masya Allah yang sudah mendukung penuh kegiatan saya. Terima kasih banyak Bu Ida. Ada rekan saya CGP yang sudah duluan ya, Bu Jeti, Bu Farida, SAG, MPD. Terima kasih banyak Bu Jeti. Kemudian rekan-rekan sekalian, guru, terutama wali kelas 7 yang sudah memenuhi undangan pada hari ini. Ini adalah bentuk budaya positif yang bisa berkolaborasi dengan rekan kerja. Alhamdulillah, puji syukur saya mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan dampak manfaat ilmu yang sudah saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak. Pemahaman yang saya sudah dapatkan tentang budaya positif yang ada di sekolah, yang mana pembelajarannya nanti akan berpihak pada murid. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah Bu Ida bilang, mari kita sukseskan program pendidikan calon guru penggerak, gitu ya. Di sini Bapak Ibu setuju tentang hukuman yang dapat mendisiplinkan anak, gitu ya. Coba saya minta tahu, hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju gak tentang hukuman yang berdampak katanya bisa mendisiplinkan siswa, gitu? Setuju tidak? Bu Lestari, hukuman yang diberikan oleh guru untuk tujuannya mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya kurang setuju karena sekarang setahu saya itu guru memiliki keterbatasan untuk siswa seperti itu. Keterbatasannya apa Bu? Keterbatasannya itu maksudnya kalau misalkan guru menghukum siswa itu kan kayak berdampak kalau misalkan ada orang tua yang tidak setuju itu akan menimbulkan masalah baru gitu. Iya baik, berarti tidak setuju ya? Iya. Berarti hindarkan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Baik, bagaimana dengan Ibu? Kita sharing aja di sini ya. Saya tidak sedang memberikan pembelajaran, tapi kita discuss aja tentang anak-anak kita ya Bu ya, gitu ya. Dan hukuman, bagi saya istilah hukuman itu yang kalau hukuman itu boleh selagi hukuman itu positif. Artinya memang kalau kita melihat sekarang itu banyak resiko ya kalau kita memberikan hukuman dalam bentuk fisik ya, itu yang berisiko. Tetapi kita memberikan hukuman itu tidak harus fisik ya. Bisa kita memberikan hukuman yang bersifat mendidik, misalnya dengan kalau misalnya guru agama misalnya dengan memberikan hafalan gitu ya, misalnya kalau guru agama yang lebih gitu ya, itu hukumannya dalam bentuk seperti itu. Itu masih menurut saya masih masih bisa kita lakukan. Artinya tetap hukuman itu ada karena tujuan dari memberikan hukuman itu adalah membuat anak itu tahu bahwa dia berbuat kesalahan ya. Intinya memang kesalahan itu harus ada resikonya ya, mana dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, dan tentu saja jenis hukumannya yang harus kita istilahnya kita buat nyaman mungkin, seaman mungkin gitu ya, sehingga tidak berdampak negatif. Karena harapan kita dengan memberikan hukuman itu anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Iya, oke kan. Intinya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku di luar kelas atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan sekolah. Sangat setuju sekali untuk mendisiplinan untuk siswa. Kenapa? Karena kalau tidak ada sanksi atau hukuman, maka biasanya siswa itu akan berulang kembali seperti itu lagi gitu.
tetapi hukuman itu harus yang bersifat positif atau mendidik, agar dampak dari hukuman tersebut yang pertama bisa siswa tidak mengulangi perbuatan itu lagi, dan juga menambah kedisiplinan bagi siswa tersebut. Baik, Sekian, terima kasih. terima Saya akan memaparkan materi ini. Bolehkah hukuman itu diberikan untuk mendisiplinkan anak ya? Nah, kalau tadi kita bilang hukuman. Nah, sekarang yang ketiga, memberikan penghargaan seperti pujian atau pemberian hadiah atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar. Leader dari kelas 9 atau kelas 7, silakan memberikan penghargaan atau reward, pujian gitu kan. Terima kasih. Menurut saya sih, saya sangat setuju ya mendapatkan adanya reward. Kenapa? Jadi anak itu lebih termotivasi. Contohnya saja kalau saya punya mendidik anak ya, oh, kamu kalau bisa ini nanti bunda kasih apa gitu. Jadi seperti ada suatu Motivasi. motivatornya, ada sesuatu gitu. Mungkin bisa Ada diterapkan support system kepada- ya. Karena biasanya kalau ada bargain atau reward atau pujian, bolehkah kita memberikan pujian atau reward untuk anak-anak yang memang sudah melakukan hal-hal yang positif? Nanti kita akan tahu jawabannya. Baik Bapak Ibu, diskusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar sebagai manusia, kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Kalau menurut saya pribadi, saya Pak ya, pada saat saya pembelajaran di CGP, saya sangat tertarik dengan budaya positif perlakukan anak. Bagaimana kita menghandle masalah anak, bagaimana kemudian anak akan menyadari kesalahannya setelah kita dari awalnya membuat satu kesepakatan kelas atau satu aturan yang memang sudah disepakati oleh anak-anak itu sendiri ya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, silakan lakukan hal dengan salah satu dengan sekuat tenaga dan membuka tangan. Yang disampaikan oleh Dr. William Blazer di sana ya. Ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa semua penguat motivasi efektif, positif dan bermanfaat gitu ya. Kemudian ini teori kontrolnya ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol ya Bapak Ibu. Ini sudah mulai mengerucut pada yang kita bahas tadi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata tata tertib atau pelanggaran dan kepatuhan pada peraturan ya. Kata disiplin itu memang sangat penting Bapak Ibu diterapkan pada saat memang kita melakukan aturan yang berlaku pada siswa-siswa kita. Sebetulnya bukan pada siswa kita aja ya Bapak Ibu ya, tetapi bagi kita Bapak Ibu gurunya. Contoh budaya positif atau disiplin yang sudah ada pada sekolah kita. Kita jam 7 itu anak-anak memang sudah ada di sekolah dengan penyambutan yang luar biasa dari beberapa guru piket ya. Kemudian dari anak-anak OSIS di depan sudah menyambut gitu ya, teman-temannya yang baru datang sekolah gitu ya. Kemudian lagi untuk pada saat sudah jam 7.15 kalau memang sudah kita ada kesepakatan gitu ya, pada saat di awal pembelajaran kunci depan itu harus digembok misalnya. Jadi tidak ada lagi yang bisa masuk gitu ya, tidak akan bisa ada lagi yang masuk di jam 7.15 gitu. Karena itu sudah menjadi kesepakatan sekolah bahwa yang terlambat di 7.15 itu tidak boleh masuk, baik guru maupun siswa. Tapi kita fine-fine aja karena memang itu adalah satu kesepakatan yang sudah dituangkan dalam bentuk aturan. Dan tentu nanti ada skor atau sanksi tertentu ya Bapak Ibu. Kemudian lagi, tujuannya apa untuk disiplin positif ini? Menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang lebih kita inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya disiplin itu toh bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi berimpact atau berdampak pada orang lain. Dengan kita melaksanakan disiplin, dengan kita memenuhi peraturan, kita tidak akan menabrak hal-hal negatif dari aturan yang sudah kita buat yang merugikan orang lain, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya. Di sini kita akan membahas tentang kebajikan, sikap-sikap positif anak, kemudian sikap atau perilaku, kemudian dengan kaitannya yang diyakini dengan kebajikan seseorang, sehingga motivasi dari nilai intrik dirinya itu akan keluar, gitu ya. Oke.
Kemudian, nah ini nilai-nilai kebajikan universal itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah ya, kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang tertuang dalam nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada budaya positif, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nanti itu akan berkesesuaian dengan tema P5 yang akan kita ambil. Nanti setelah ini kita akan mengadakan juga briefing bagaimana kita menerapkan P5 pada kelas 7 dan penerapan modul ajar, Bapak Ibu ya. Kemudian lagi proyeknya banyak di sini. Ada kepedulian, kerajinan, integritas, rasa hormat ya, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan dan sebagainya. Kemudian ada teori motivasi hukuman. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk pada teori motivasi hukuman dan penghargaan, juga restitusi ya. Oke. Nah ini pada saat kita memberikan hukuman pada anak, apakah kita berpikir berada dalam situasi di mana kita sengaja melakukan sesuatu hal yang menyakitkan diri orang lain ya, bahkan bertabrakan ya dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Anda melakukannya gitu? Pasti setiap orang mempunyai alasan gitu ya, atau pemikiran yang berbeda dari satu orang dengan yang lainnya gitu. Kemudian sebagai guru ya, Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu? Coba. Saya yakin pendapatnya Bu Iis sangat berbeda dengan pendapatnya Bu Dewi. Kenapa Bu Dewi hadir tepat waktu di sekolah? Kenapa Bu Dewi misalnya? Nah, karena saya ada jam pertama Bu, gitu. Misalkan ya, berarti saya harus ada di jam pertama. Atau Bu Iis misalnya, kenapa Ibu datang tepat waktu di sekolah? Ya karena saya pagi-pagi sudah siap Bu di sekolah misalnya, seperti itu. Ya, oke. Kemudian itu budaya-budaya positif. Nah sekarang hukuman atau konsekuensi yang tadi sudah saya berikan soalnya pada Bapak Ibu. Perlukah hukuman atau dan konsekuensinya diberikan pada siswa, gitu ya? Oke, contoh misalnya, ini ada studi kasus Bapak Ibu ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri Bapak Ibu atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, kenapa Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba gagap pada saat berupaya menjawab ya. Seluruh kelas pun tertawa dan melihat perilaku IPA itu ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA gitu ya, yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Apakah tindakan Bapak Ibu yang seperti itu terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bu? Pak, mengapa? Itu hukuman atau konsekuensi seperti itu? Mungkin Bu Is bisa menjawab atau bisa memberikan pendapatnya Bu? Dengan menyuruh IPA ke depan karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan matematikanya, kemudian teman-teman IPA itu menertawakan dia gitu ya. Itu satu hukuman atau konsekuensi menurut Ibu? Menurut saya hal tersebut merupakan konsekuensi Ya Bu ya. ketika seorang anak itu dalam suatu kegiatan belajar dia tidak fokus terhadap apa yang dijelaskan dan diberikan oleh guru, sehingga ketika ditanya merasa tidak bisa, maka hal tersebut sering terjadi, anak menjadi gugup dan sebagainya. Jadi boleh ya Bu ya, itu konsekuensi dan bukan berupa hukuman ya Bu ya. Jadi boleh diterapkan. Oke, kita lihat Bu. Untuk hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya, yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi memang hukuman itu sifatnya lebih menyakitkan Bapak Ibu. Jadi pada saat kita memberikan satu punishment atau hukuman pada anak, itu memang lebih baik dikatakan konsekuensi ya Bapak Ibu ya, tapi bukan hukuman gitu ya. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit Bapak Ibu, baik secara psikis maupun mental ya, baik fisik maupun hati. Masya Allah, ternyata kita sebagai ibu terlalu banyak, saya sendiri memang sedikit agak bermuhasabah. Apa yang saya lakukan selama ini mungkin banyak menyakitkan anak-anak dengan memberikan hukuman ya.
sehingga mereka tersakiti secara fisik dan hati ya untuk jangka waktu yang lama. Mereka akan sangat mengingat kita, Bapak Ibu. Ada perumpamaan, anak-anak itu tidak akan ingat bagaimana kita memberikan materi di kelas, tapi mereka akan mengingat bagaimana cara Bapak Ibu gurunya memperlakukannya, gitu ya. Masya Allah, luar biasa untuk yang materi untuk konsekuensi dan hukuman ini. Kemudian kalau konsekuensi itu seperti apa? Membuat anak merasa tidak nyaman saja, gitu ya. Beda dengan hukuman, mereka akan terngiang-ngiang sampai mereka tua nanti, gitu ya. Kemudian sifatnya hukuman akan berdampak pada anak membenci kedisiplinan, gitu. Makanya tidak aneh ternyata pada saat anak-anak yang memang off the record luar biasa, gitu ya, pada saat kita panggil, kita berikan hukuman, itu mereka bukannya jengah, gitu, bukannya mereka akhirnya berpikir untuk tidak melakukannya lagi, tapi malah ada beberapa yang menjadi-jadi, gitu. Itu yang membuat mereka mengaktualisasikan, mereka ingin diakui, ini loh keakuan saya, gitu, sehingga mereka akhirnya memberikan satu hal yang lebih dari itu untuk melanggar aturan, gitu ya. Berbeda dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Nah, Bapak Ibu akan memilih memberikan hukuman atau konsekuensi setelah ini, ya. Baik, kemudian lagi, nah di sini ada saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ya. Itu hukuman, gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman, gitu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi, gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Jadi kita agak sedikit lebih paham ya Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, kemudian yang berikutnya dihukum oleh penghargaan, gitu ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang saya pelajari di modul ini tentang budaya positif. Bagaimana cara guru memberikan reward juga salah satu hal yang memang sepertinya kurang baik. Tetapi kalau menurut saya itu masih bisa diberikan kebijakan. At least kita ingin memberikan yang terbaik, tujuan kita pada anak ya Bapak Ibu ya, dengan memberikan penghargaan. Mungkin kalau hanya dengan memberikan reward, memberikan pujian, memberikan aplaus pada anak-anak yang memang sudah bisa memberikan apresiasi yang tinggi untuk kita, gitu kan, untuk pembelajarannya di kelas, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau memang sifatnya sudah memberikan penghargaan yang off the record, yang lebih dari itu mungkin tidak baik juga, ya. Karena nanti mereka akan berpikiran apa? Reward oriented, ya. Kalau ada istilah money oriented, kalau ini apa? Reward oriented mungkin ya. Jadi kita bisa meminimalisir penghargaan yang akan diberikan pada anak, Pak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah satu hal pembelajaran yang sangat luar biasa. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Solusi nanti saya berikan. Nah, ini dia segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang mesti kita berikan pada anak untuk segitiga restitusi ini? Yang pertama, kita mengolah data anak. Kita mempelajari kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut, gitu ya. Kita panggil secara baik-baik. Jangan pernah kita mempermalukan anak di depan anak yang lain. Kita tanyakan kenapa misalkan mereka melakukan hal tersebut. Contoh Bapak Ibu, kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas, ya. Pada saat ada anak yang memang beberapa kali datang kesiangan, gitu ya. Dia datang lagi kesiangan di pembelajaran saya persilakan masuk, gitu. Tapi setelah itu saya panggil beliau ke ruangan saya. Di ruangan saya itu saya mengambil data, saya bilang kenapa? Nah, kamu dipanggil ibu, gitu. Kamu sudah tahu, gitu kan? Kenapa dipanggil ibu? Iya Bu, belum. Gitu. Atau karena saya kesiangan, gitu ya. Nah, oke, kamu sudah tahu, gitu ya. Iya, dibilang saya minta maaf. Oke. Karena setiap manusia memang mempunyai
kadang kesalahan yang memang bisa kita buat, gitu. Saya bilang ya. Kemudian saya bilang kesepakatan apa yang kamu langgar di kelas? Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya, gitu ya. Kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Iya Bu, saya melanggar ketertiban, aturan, harusnya datang tepat waktu, gitu. Saya bilang. Terus konsekuensinya apa nak? Gitu kan? Terus kenapa kamu datang terlambat? Iya Bu, karena saya semalam itu mengerjakan tugas-tugas organisasi di OSIS, gitu. Sampai malam Bu, karena persiapan untuk MPK dan MOP, ADKS dan sebagainya, gitu ya. Dia anak baik sebetulnya. Sehingga saya gali terus, kenapa yang menyebabkan dia terlambat dan terlambat. Gitu. Ternyata memang tugas OSISnya itu terlalu banyak yang ditimpakan ke dia, gitu. Sehingga dia malam terus gitu tidurnya. Nah dari situ saya bilang, oke nak, kira-kira kamu harusnya seperti apa sih gitu? Iya Bu, saya mohon maaf, saya harusnya bisa memanage waktu dengan baik, ya. Oke, nggak apa-apa. Terus nanti apa yang harus kamu lakukan? Saya akan tidur lebih cepat lagi, gitu ya. Kemudian saya akan berusaha berkolaborasi dengan teman-teman agar pekerjaan saya tidak banyak dan saya memang nanti bisa tidur lebih awal dan datang tepat waktu ke sekolah. Nah itu adalah contoh-contoh dari mamaku. Praktek restitusi, ya. Ini segitiga restitusinya seperti ini, Bapak Ibu bisa dilihat, ya. Ini praktek restitusinya. Oke, yang sudah tadi saya contohkan, ya. Kenapa nak kamu datang atau kamu dipanggil ke sini? Kenapa kamu dipanggil sama ibu? Ini yang ibu ya, Pak ya, menanyakan keyakinan. Kemudian ada segitiga menstabilkan identitas gitu ya. Jadi kita memberikan keyakinan bahwa iya nggak apa-apa, karena manusia itu memang kadang kita sering membuat salah. Tapi masa iya sih kita berbuat salah berkali-kali gitu ya. Kita memberikan support yang luar biasa ke anak untuk anak mengakui kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah validasi kebutuhan ya. Kita minta anak untuk memberikan solusi lagi dari masalah dia juga dari dia gitu, bukan dari kita gitu ya. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya terapkan pada siswa kemarin. Ini contohnya Bapak Ibu, praktek segitiga restitusi. Tidak bisa saya tampilkan ya di video ini karena sudah PDF, PPT, sehingga tidak bisa menampilkan video. Tapi ini sebetulnya video yang berdurasi agak lumayan lama ya. Saya panggil anak-anak siswa yang bermasalah ke rumah saya. Pembelajaran praktek restitusi yang sudah saya terapkan, praktek restitusi seperti apa ini tanggapan anak-anak. Kemudian lagi, oke, ini ada refleksi CGP-nya. Nah ini adalah refleksi perbaikan yang sudah saya paparan saya tentang budaya positif, diseminasi budaya positif di sekolah, terutama tentang praktek segitiga restitusi sudah saya paparkan tadi dengan jelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan saya juga bisa belajar banyak dari Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan saya untuk bisa terus memajukan dan memberikan implementasi yang luar biasa bagi pengembangan visi sekolah untuk budaya positif. Setelah ini mungkin ada nanya jawab boleh Bapak Ibu. Bagi kita nanya jawab bukan berarti materi Bapak Ibu. Kita diskusi, kita berdiskusi aja, kita sharing hal-hal apa saja yang memang perlu kita kembangkan di sekolah kita ini untuk budaya positifnya. Maka Bapak Ibu. Ayo Kabia Bahara SPD MPD atas materinya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan, kita aplikasikan di kelas kita. Ibu Bapak, kayaknya tadi ada yang ngantuk-ngantuk gitu, bisa nggak? Kita sambil speaking ya. Anak itu bisa menerima kita dengan bahagia. Kadang kalau anak kosong, Bu Jeti kosong gitu ya. Tapi kalau sekarang ada sesuatu yang nagih, anak-anak itu nagih atas kedatangan kita. Apa yang kita lakukan? Ya, biar anak bahagia dulu. Seperti contohnya, boleh sambil berdiri Pak Ahmad, Pak Kavi dan semuanya. Kemarin yanya apa? Semakin terdepan gitu. Jadi setiap kelas itu akan berbeda. Kelas duduk katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Jadi ini tes fokus kepada anak-anak. Ketika kita memberikan materi,
anak-anak sudah fokus apa belum ya? Ya jangan sampai anak-anak lagi main kita marah-marah. Lagi ngapain itu? Tahu nggak? Udah dijelasin. Karena kita tidak ada identifikasi masalah di kelas itu ada apa gitu. Nah ini salah satunya trik yang sudah saya lakukan. Misalkan lakukan apa yang ibu katakan. Tepuk 1. Posisi di atas. Tepuk 1. Ya. Kuncinya tepuk tangan. Kuncinya apa? Tepuk tangan, ya. Kuncinya tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, gitu ya. Oke. Tepuk tangan 2, Kanan kiri. tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, 4. Ada iramanya jadinya, ya. Tepuk tangan 4, tepuk tangan 5. Nah, gitu ada iramanya. Kurang ya. Tadi simulasi 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk 1. Belum fokus ya Bu ya. Kan kuncinya apa tadi? Tepuk tangan, tepuk 1. Ngomong fokus ya. Tepuk tangan 1, tepuk 1. Nah, belum fokus ya. Ibu Bapak. Nah ini salah satu. Terima kasih atas waktunya penjelasan tentang budaya positif. Mungkin saya ingin menanyakan saya sebagai guru di kelas, apakah ini menurut narasumber sebaiknya kita mengadakan sebelum kita ke KBM yang dari awal, kita apakah tidak sebaiknya membuat kontrak belajar, artinya kontrak belajar tersebut untuk supaya kita itu kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan, kita bisa memberikan konsekuensinya, bukan hukumannya ya. Yang tadi kita lebih kepada konsekuensi. Jadi kontrak belajar itu adalah sesuatu hal-hal yang disepakati bersama di dalam kelas. Anak dengan sepenuhnya sadar seandainya dia melanggar dari kontrak yang sudah disepakati bersama. Nah, bagaimana menurut narasumber, apakah kontrak belajar yang dibuat di dalam kelas tersebut itu berkaitan dengan tata tertib secara umum di sekolah itu, apakah istilahnya itu bermanfaat atau tidak, atau justru malah menjadi sesuatu yang menyulitkan atau bagaimana? Mungkin untuk itu narasumber mungkin bisa memberikan pandangan. Kalau menurut saya itu mendukung sih, artinya bisa memperjelas tata tertib supaya anak juga kedepannya sadar bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Lasmi yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan budaya positif kesepakatan kelas ya Bu ya. Baik. Tadi yang sudah saya bahas di paparan PPT bahwasanya sebelum kita menerapkan CD 3 restitusi, ada di sana tadi penerapan tentang kesepakatan kelas. Bagaimana kata Ibu tadi ya? Apakah kesepakatan kelas itu dibuat pada saat kita sebelum mulai pada KBM atau seperti apa? Kalau saya Bu, kebetulan ini adalah awal ajaran baru ya. Dari setiap kelas yang saya ajar itu ada 4 kelas ya Bu ya. Dari kelas A, B, C, D. Nah pada saat saya pertama kali masuk, itu saya akan meminta anak untuk membuat kesepakatan kelas ya. Saya kan meminta anak contohnya, nah pada pelajaran Ibu dalam 1 tahun terakhir ini, Ibu mau kita membuat kesepakatan kelas, tapi kesepakatan itu dari kalian untuk kalian gitu. Jadi Ibu hanya memfasilitasi saja. Nah, saya akan membagi kelompok, 4 kelompok besar gitu ya dalam kelas. Mereka memberikan ide-idenya apa saja yang mesti kita lakukan ini di kelas dalam pembelajaran.
bahasa Inggris tentunya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu kan wali kelas ya. Nah, itu akan lebih bagus lagi pada saat ada aturan kesepakatan kelas yang disepakati anak-anak di awal pembelajaran. Kenapa itu bukan berupa peraturan? Karena saya pikir nanti dari kesepakatan kelas itu akan menghasilkan satu konsekuensi, bukan lagi hukuman gitu. Dari mereka ke mereka. Contoh yang pertama, hampir di setiap kelas mereka mengatakan don't come late on English class, for example. Tidak boleh terlambat pada pembelajaran bahasa Inggris. So, you will get a consequence apabila kamu datang terlambat. Apa nak konsekuensinya? Saya minta juga dari anak. Diri di depan kelas, Bu. Atau enggak lari di lapangan, Bu, gitu. Oh, no, I said okay. I don't like cycle punishment. Saya tidak suka hukuman fisik, saya bilang. Ya, kita bicara masalah hukuman secara edukatif. Akhirnya apa kita sepakati? Untuk yang pertama, kesepakatan yang pertama, tidak boleh datang terlambat di pelajaran bahasa Inggris. Konsekuensinya kalau melanggar, kalian belajar di library, di perpustakaan dengan materi yang Ibu berikan, ya, gitu. Bagaimana nak? Setuju? Terus kata ada anak lain jawab, Bu enak dong, mendingan kita terlambat aja belajarnya di library gitu. Kata siapa enak? You get just 2 times gitu ya. Kamu hanya saya memberikan 2 kali kesempatan untuk kalian terlambat. Kenapa? Karena kalian akan saya tulis dalam buku kasus saya. Dan apabila kalian melanggar konsekuensi itu, saya akan panggil. I will invite your parents to school. I said, saya kan memanggil orang tua. Oh, nggak enak dong Bu kalau begitu. Ya iya, ini kan kesepakatan kelas, ini kan konsekuensi. Gitu kalau menurut saya ya Ibu ya, Bu Lasmi ya. Jadi memang pentingnya kita melakukan konsekuensi pada saat anak memang melanggar satu kesepakatan yang sudah disepakati di kelas. Kemudian bagus pada saat kita memberikan reward bagi anak yang memang datang tepat waktu, boleh kalau menurut saya Bu, boleh sekali. Ya, silahkan Ibu memberikan berupa pujian atau apa. Itu mungkin jawaban dari saya Bu. Ya, mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan atau pengalamannya di share di sini. Bagaimana, Bu Lasmi? Ya. Sudah Bu? Sudah. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Atau ada lagi yang bisa kita diskusikan tentang budaya positif nanti untuk penerapan visi sekolah kita, pengembangan sekolah kita, visinya apa lagi? Yang pertama tentunya kita akan menerapkan sistem kesepakatan kelas untuk semua wali kelas dan guru manfaat. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau memang tidak ada, saya akan tutup kegiatan diseminasi budaya positif tugas dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Bekasi. Tidak lupa saya aturkan terima kasih yang berlipat ganda. Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada teman-teman, rekan-rekan yang sudah memfasilitasi saya, yang sudah mau berkolaborasi dalam proses diseminasi budaya positif ini. Mungkin hanya Allah yang akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada moderator. Action. Oke, masuk, silakan masuk. Kamu ya ampun, dari mana? Yuk, silakan duduk. Buka bukunya ya, langsung ikut pelajarannya. Oke, tidak apa-apa ya, teman kamu hari ini agak sedikit terlambat ya. Kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif SMPN 3 Cibarusah sudah selesai, dan ucapan terima kasih kepada narasumber kita CGP Angkatan 8 dalam rangka mengikuti program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Rika Rahayu Oktavia Bar SPD MPD bisa bermanfaat, maslahah dan barokah buat kita semua. Sehingga kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas waktunya yang sudah diganggu untuk mengikuti kegiatan ini, dan dipersilakan Ibu Bapak untuk melanjutkan kegiatan.
aktivitas berikutnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sudah dibuka bukunya Pak Tona? Iya, next time bisa lebih awal ya Nak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Sampai mana tadi? Lupa. Kamu pasti lupa ya, baru sebentar iklannya ya. Oke, tadi kita belajar tentang degree of comparison. Baru satu silabus ya. Kalau untuk 2 silabus gimana? Misalnya contoh ada kata diligent, rajin. Ya, nah rajin itu ada berapa silabus? Ada 2 atau 3? Lebih dari 1 intinya, ya kan? Nah itu tidak bisa lagi digunakan IR atau IST pada tingkatan komparatif dan superlatif. Dia harus menggunakan apa? More dan most. Betul sekali. Ya, for example, Fatona is a diligent student. Ya, but for example, Sita is the more diligent student. And Nindi is the most diligent students in the classroom. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Sekarang kalian buka dulu halaman on page. Please open your book on page. Belajar sebentar ya. Oke. Sekarang ya, ada yang bertanyakan? Bisa ya? Oke, kalau merasa kesulitan boleh tanya. Ya. Rani, banyak sekali sampahnya. Ya, buang dulu saya. Buang dulu. Tuh dia, ya. Buang di tempat sampah ya. Organik atau anorganik? Silakan buang di luar. Oke, silakan duduk kembali. Makasih ya. Oke, yang lain sudah selesai? Ya, oke, sekarang akan kita bahas ya tugasnya. Udah selesai semuanya? Oke. Nomor 1, number 1, nanti number 9. Ya, oke. Do you find any difficulties? Kalian menemukan kesalahan atau kesulitan di sana? Tidak? Tidak semua ya? Oke, ya, kita bahas sekarang ya semuanya. Oke. Ya, selesai Om. Ayo Fatona. Yuk, apa? Ya, masuk. Ya. Ya. Silakan duduk. Oke, Pak Tona, apa kabar? Baik, baik ya? Iya. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Karena saya kurang bertanggung jawab Bu atas kesalahan saya. Iya. Tadi kamu datang terlambat. Oke. Menurut kamu kalau datang terlambat itu perbuatan yang baik atau yang salah? Perbuatan yang salah Ibu. Yang salah. Oke ya. Begini ya Tana ya. Ibu panggil kamu sekarang. Intinya kita sebagai manusia itu memang pernah berbuat salah ya. Manusiawi. Kamu baru datang terlambat di pembelajaran ibu. Tapi diingat lagi, mungkin kamu pernah juga ya di pelajaran ibu pertama dulu ya. Jadi 2 kali ya. Iya. Oke, sejatinya manusia itu kalau salah tidak boleh diulangi ya.
tapi kita bisa memperbaikinya lagi, ya. Iya, Ibu. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya nih, ya, kenapa kamu tadi datang terlambat? Saya datang terlambat karena saya bangun kesiangan, Bu. Semalam saya tidurnya terlalu malam. Oh gitu, Iya. kenapa tidur terlalu malam? Karena saya mengerjakan tugas, Bu. Tugas apa? Tugas sekolah. Tugas sekolah. Oke, nah kira-kira kalau misalkan kamu tidur malam terus datang terlambat, itu kamu melanggar kesepakatan kelas nggak yang sudah kita buat sebelumnya? Iya, Bu, saya melanggar. Iya, kira-kira apa? Kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Saya tidak bertanggung jawab dan datang terlambat. Iya, kamu belum bertanggung jawab gitu ya? Iya. Karena kamu datang terlambat. Ya, kamu juga apalagi selain tanggung jawab? Tidak disiplin, Bu. Tidak disiplin. Iya. Jadi kalau kita bertanggung jawab dan berdisiplin, kita nanti sudah terbiasa gitu ya, hidup teratur. Pekerjaan kita juga tidak menumpuk gitu ya. Jadi kamu nanti harus lebih belajar lagi lebih disiplin ya nak ya. Oke, terus gimana nih ke depannya? Mungkin dari kejadian ini bakal saya jadiin pelajaran buat kedepannya untuk lebih baik lagi. Jadi kedepannya saya akan usahakan tidak datang terlambat dan tidak tidur terlalu malam. Ya, terus? Terus Bagus, kamu punya keinginan untuk dulu deh om, kayaknya disiplin itu penting tidak gitu ya. Oke. Nah sekarang ibu mau tanya nih, menurut kamu tadi kan kamu sudah bilang kamu sudah melanggar disiplin dan tanggung jawab dari kesepakatan kelas ya. Nah itu penting tidak sih mentaati tanggung jawab gitu, mentaati aturan, terus kamu harus berdisiplin, menurut kamu penting nggak? penting, Ibu. Kenapa penting? Supaya kita jadi kan karena itu bisa mendisiplinkan itu dimulai dari sejak dini ya, Bu ya. Jadi betul. nanti ke bawah sampai sudah besar. Betul. Nah itu dia ya. Iya. Kamu sudah paham arti disiplin. Pada saat kita memang sudah belajar untuk berdisiplin, kita bertanggung jawab akan satu hal, kita mentaati aturan, kita kesananya akan enak mengikuti aturan itu. Hidup kita akan terus terarah ya. Segala pekerjaan juga nanti akan tidak menumpuk gitu ya. Kita mengerjakan sesuatu hal yang memang ada porsinya, ada aturannya gitu loh Pak Tana ya. Jadi kamu harus belajar lagi lebih baik lagi ya nak ya. Kamu manage waktu gitu ya. Siap, Ibu. Ya, saya minta maaf ya Bu atas kesalahan saya karena saya kurang bertanggung jawab dan tidak disiplin. Oke. Contohnya datang terlambat. Baik, nah kamu sudah mengakui kesalahan kamu ya. Kamu sudah tahu letak kesalahan kamu di mana gitu ya. Nah ibu cuma berpesan nanti ke depannya kamu harus lebih baik lagi ya. Kamu nanti bisa belajar lagi bagaimana cara memanage waktu lebih baik lagi ke depannya ya. Kira-kira ke depannya apa sih yang akan kamu lakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi nak? Pertama saya akan jadikan pelajaran atas kejadian itu. Mungkin nanti saya bakal mengerjakan tugas saya tidak sampai larut malam gitu. Karena saya mengerjakan tugas larut malam itu sorenya saya main nih Bu. Jadi kelayaran saya sendiri. Baik, tidak apa-apa ya. Dari segi waktu tinggal kamu atur lebih baik lagi. Karena ibu tahu kamu adalah siswa yang baik, kamu adalah siswa yang memang aktif di sekolah ya. Tinggal nanti kamu bisa memanage waktu dengan baik ya. Baik ya Pak Tana, untuk lain waktunya mudah-mudahan kamu tidak datang terlambat lagi. Kamu akan menjadi pribadi lebih baik lagi ya. Semoga sukses ke depannya ya. Oke, silakan nanti. Iya. Oke. Rani? Ya, sehat Rani. Ya. Kamu tahu kenapa kamu panggil? Ibu panggil kamu. Salah. Oh enggak gitu. Kat. Bisa saya lanjutin aja ya, tinggal di ini. Oke, sehat Rani? Iya, alhamdulillah. Iya, Rani tahu kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu. Tadi kenapa Rani di kelas? Buang sampah sembarangan. Oke. Kenapa Rani buang sampah sembarangan? Tadi buru-buru. Iya, nggak apa-apa. Karena tadi terburu-buru ya. Kadang kita lupa ya, Ran ya. Enaknya aja gitu buang sampah ya.
Oke, kira-kira kalau menurut Rani itu betul atau salah? Salah, Bu. Salah, ya tidak apa-apa. Rani sudah mengakui kalau Rani salah ya. Nah sekarang kalau ibu boleh tahu, Rani kenapa buang sampah tadi sembarangan begitu? Karena ibu juga lihat tadi di pojok meja kamu penuh sama sampah. Iya, karena kalau keluar jauh. Keluar jauh. Nah, oke, kalau misalkan terus-terusan numpuk begitu gimana kalau banyak nyamuk? Ayo. Oke ya. Kira-kira kalau buang sampah begitu melanggar nggak sih, Ran? Melanggar. Melanggar. Terus kita kan udah pernah ya bikin satu kesepakatan kelas. Di antaranya apa yang berhubungan sama melanggar sampah? Menjaga kebersihan kelas, betul. Jadi intinya menjaga kebersihan kelas itu tidak hanya untuk piket, ya. Kita semua yang jadi warga kelas itu wajib menjaga kebersihan, ya Ran ya? Iya. Nah sekarang kalau misalkan ya ibu tanya ke kamu, harusnya gimana sih nanti itu kalau misalkan supaya kelas bersih gitu atau salah deh kayaknya Om ini udah. Oke. Oke Rani, apa kabar sayang? Oke, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Enggak, lupa. Tadi di kelas ngapain? Buang sampah sembarangan. Iya. Kenapa Rani buang sampah sembarangan tadi di kelas? Buru-buru, Ibu. Buru-buru. Kenapa buru-buru? Emang ada yang ngejar? Enggak, soalnya kan tadi pas lagi pelajaran Ibu, jadi kalau keluar nggak enak. Oke, iya. Kalau menurut Rani buang sampah di kelas itu salah atau benar sih? Salah, Bu. Salah, oke. Nah sekarang kalau misalkan buang sampah itu salah ya, itu kira-kira Rani melanggar apa sih yang disepakati di kelas itu? Melanggar kebersihan kelas, tapi kan ada piket juga yang ngebersihin. Oh ada piket juga, iya Rani tahu kan karena itu melanggar ya. Rani sudah mengakui kesalahan ya. Nggak apa-apa, kita kadang-kadang memang juga sering lupa ya melaksanakan kesalahan itu tiba-tiba gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang harus ibu kasih tahu ke Rani nih, bahwa menjaga kebersihan itu tidak mesti piket. Nah kita semuanya yang harus menjaga kebersihan. Kamu ingat nggak kalau kita sudah menyepakati kesepakatan kelas tentang apa kalau berkaitan dengan sampah? Tentang kebersihan kelas. Kebersihan kelas, tanggung jawab, ya nggak? Iya. Pernah ingat nggak? Pernah ingat tidak? Itu pernah dibuat kesepakatan. Pernah menjaga kebersihan. Kayaknya bahasa saya enggak deh Om. Tidak, bahasa baku ya Allah. Ulangi. Nah, yang ini ya. Oke Rani, apa kabar sayang? Baik, Ibu. Sehat ya. Oke. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu? Tidak ingat tadi ngapain tadi di kelas? Buang sampah. Buang sampah sembarangan. Ingat ya? Iya. Oke, kira-kira tindakan itu betul atau salah? Salah, Bu. Salah. Oke, kenapa salah? Karena sudah Buang tidak sampah sembarangan. Ya, nggak apa-apa. Kalau menurut Ibu Maya itu nggak apa-apa. Sekali-kali kamu lupa. Kadang-kadang kita terburu-buru, melakukan kesalahan. Tapi tidak apa-apa. Lain waktu kamu akan lebih buang sampah lagi ke tempatnya ya. Tapi Ibu mengingatkan nih, kenapa kamu tadi buang sampah? Sepertinya Ibu tidak sekali dua kali lihat kamu buang sampah sembarangan nih. Kenapa? Ibu lagi pula kan ada piket juga yang Oh, ngebersihin. ada piket ya. Oke, kalau untuk menjaga kebersihan itu tidak mesti piket nak. Kita semuanya yang harus menjaga ya. Ya, sekarang Ibu ingatkan. Rani kan pernah bikin satu kesepakatan sama teman-teman di kelas ya. Kira-kira apa kesepakatannya? Yang melanggar nih tentang kebersihan. Melanggar tanggung jawab dan kebersihan kelas. Harus menjaga kebersihan kelas. Nah itu ya berarti Rani harus menjaga kebersihan kelas karena sudah ada dalam kesepakatan bersama di kelas ya nak ya. Nah kalau menurut Rani menjaga kebersihan itu penting nggak? Penting. Kenapa penting? Karena supaya kita yang bisa dari kelas itu belajar. Betul sekali ya. Kebersihan itu adalah pangkal dari ibadah juga ya.
kalau kelasnya nyaman ya, kelasnya bersih, kita akan nyaman belajar di kelas gitu ya. Jadi Rani juga harus menjaga kebersihan. Ya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah melanggar kesepakatan dalam kelas untuk menjaga tanggung jawab saya, menjaga kebersihan kelas. Untuk kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan itu dan untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, pinter. Rani anak baik ya. Rani sudah mengakui kesalahan. Rani pun sudah akan mempunyai rencana ke depan ya nak ya. Tadi rencananya apa untuk solusi ke depannya biar nggak buang sampah sembarangan? Lebih menetapkan diri untuk disiplin. Oke, pinter. Lebih menerapkan diri untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya. Oke, nanti Ibu lihat lagi kalau Ibu ke kelas ya. Jangan sampai diulang lagi. Dan jangan lupa ajak teman-temannya juga untuk buang sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan ya. Oke, silakan boleh kembali ke kelas ya nak ya. Oke, sama-sama. Dah. Oh, Rani mana? Oke, good. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fatona Gifarananda Ajis. Saya dari kelas 8A. Jadi saya adalah muridnya Ibu Rika Rahayu. Beliau itu adalah guru bahasa Inggris saya. Beliau itu orangnya baik, ramah, pengertian, perhatian kepada siswi di sini. Jadi hampir semua siswa di sini sangat nyaman dengan beliau, gitu. Termasuk saya. Jadi atas kejadian kasus saya tadi, saya sangat termotivasi untuk bisa jadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa menjadi siswa yang berkarakter di sekolah ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, Pak Tona. Ya, sip. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nilo Sri Sinta Maharani dari kelas 8D. Saya adalah murid dari Bu Rika Rahayu. Seperti yang kalian tahu, Bu Rika Rahayu itu guru yang bijaksana, terbuka kepada murid-muridnya, tegas, baik, dan tidak pernah menghakimi murid-muridnya. Dari kasus kejadian saya tadi, Bu Rika telah memberi arahan dan motivasi kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, untuk selalu menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Dah gitu aja. Sip. Dah Om.